Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Islam, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 6112521110. Pada hari ini tanggal 13 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bimbingan klasikal dengan materi potensi diri di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Chandra, tolong dipimpin untuk berdoa ya Chandra ya. Duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen terlebih dahulu ya. Tanggal berapa hari ini ya? 13 bulan 11. Absen pertama ada Aura Hanifah Wiguna, Azrila Gib, Azahra Banyu, Hadir. Chandra, Hadir. Citra, Dinda, Fadia, Fatih, Hadir. Pia, Gabriel, Hadir. Habib, Hadir. Haikal, Julia, Keila, Latisa, udah, ini Ihsan, Hadir. Akan, Hadir. Naza, Hadir. Malika, Meiza, Natasha, Nisrina, Anza, Rafli, Raisa Valiana, Zulhijjah, Raisa Dita. Oke, baik. Sebelum masuk ke pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, sama-sama semuanya berdiri. Ini ice breaking kita kali ini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 sampai tepuk 5 saja ya. Kalau misalnya saya bilang tidak ada tepuknya, kalian berarti tidak tepuk. Ya, bisa semuanya? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, 1. Ya, fokus. Ya, diulang lagi ya. Tepuk 1, 2. Sekali lagi. Tolong fokus. Fokus ya. Tepuk 1,
tepuk 2, 4. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, nah. Jadi di sini ada kita belajar tentang potensi diri, ya. Materi kita kali ini potensi diri. Ada yang tahu potensi diri itu apa sih? Ya. Nazar? Potensi diri adalah kemampuan dari diri sendiri seperti hobi dan lain-lain. Ya, betul. Ada lagi yang tahu potensi diri itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, jadi emang paling cocok materi kita kali ini tentang potensi diri, ya nak? Nah, adapun capaian pembelajaran untuk potensi diri ini, yang pertama itu ada peserta didik mampu melakukan aktivitas keseharian untuk mengembangkan potensi dan hobi yang dimilikinya, memiliki sifat positif terhadap diri sendiri, mengenali kualitas dan minat diri, serta karakter kejujuran dan tanggung jawab. Nah, jadi peserta didik ataupun anak-anak sekalian, ya, di sini kalian itu disuruh untuk mempunyai, bukan disuruh ya, memang itu kewajiban kalian dan juga saya itu memiliki potensi diri, ya, atau kemampuan diri kalian itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kalian, ya. Contohnya minat belajar, minat bakat. Nah, itu semua termasuk dari potensi diri, ya. Dan jangan lupa tanamkan karakter kejujuran dan tanggung jawab, ya. Ketika kalian nanti ketika sudah dewasa, kalian sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, jadi tolong dalam bekerja kalian itu harus jujur dan tanggung jawab, ya, yang ada di diri kalian itu sendiri. Nah, potensi diri ini memiliki tujuan, yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama apa sih? Ada tujuan umum, ya. Yang pertama ini ada tujuan umum. Apa tuh? Peserta didik mampu memahami potensi dirinya untuk membantu dalam membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan, karir, dan kehidupan sosial lainnya, ya. Nah, jadi anak-anak semua di sini harus membuat keputusan untuk mempunyai potensi diri. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan itu apa aja? Ada yang tahu? Hah? Ya, cita-cita boleh. Bekerja juga boleh, itu masuk dalam karir, ya. Pendidikan ini ketika kalian masih duduk di bangku SMP sekarang, ya, kalian mampu berpikir untuk kedepannya mau kemana sih? Ketika lanjut SMA kah? Atau lanjut SMK yang ke jurusan, ya? Atau habis dari mau SMK ke SMK, bisa juga nih kalian berpikir, oh, saya pengen berkuliah di sini, jurusan psikolog, jurusan perawat, atau bahkan sampai kedokteran, ya. Kalau untuk karir, ya, kalau untuk karir kalian harus siap memikirkannya juga, ya. Contohnya itu ketika kalian sudah lulus SMA atau SMK, kalian ini mau bekerja atau mau lanjut sih, kira-kira kuliah lagi gitu, pendidikan lagi, atau memang mau bekerja, ya. Contohnya kalau misalnya kalian sesudah SMA atau SMK itu bisa tes atau kerja, salah satunya ada TNI Polri ataupun dan lain sebagainya, itu bisa dengan jurusan SMK atau SMA. Nah, untuk kehidupan sosial itu contohnya kayak seperti bergotong royong di masyarakat, ya. Jadi kalian walaupun ilmunya sudah tinggi, jangan lupa untuk berkehidupan sosial, ya. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Nah, ada 2 ini, ya, tujuan khususnya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis dengan tepat
minimal 3 potensi yang kognitif yang kalian miliki. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak semua mampu menjelaskan dengan jelas dan logis alasan mengembangkan potensi diri dalam bidang yang diminati dalam meningkatkan peluang meraih kesuksesan dalam karir. Nah, yang pertama ini tadi, kalian itu anak-anak semua wajib mempunyai 3 potensi yang ada di diri kalian masing-masing, ya. Contohnya, coba Ihsan, 3 potensi diri yang ada di diri Ihsan itu apa? Apa? Game, terus gamers. Yang kedua, berseni. Oke. Yang ketiga, olahraga, futsal. Oke, boleh deh. Nah, ya. Jadi harus memiliki 3 potensi itu, atau bahkan bisa lebih dari 3, ya. Tergantung pada diri kalian masing-masing. Boleh 3, bahkan boleh lebih. Nah, anak-anak itu mampu menjelaskan dengan jelas alasan apa kalian mengambil 3 potensi itu, bahkan 5 potensi, ya. Jadi misalnya, kalau misalnya Bapak ini 3 potensi, yang pertama itu futsal, yang kedua renang, yang ketiga itu ada balapan, ya. Nah, kenapa? Ada alasannya. Yang pertama, saya hobi, saya senang main futsal karena itu untuk menyehatkan badan, ya. Yang kedua juga sama, renang untuk meninggikan badan, ya, atau menyehatkan badan juga bisa. Yang ketiga ada balapan. Balapan itu cuma hobi aja, ya, hobi. Itu hobi untuk menghilangkan stres. Nah, itu. Nah, baik. Ini ada kesepakatan kelas, ya. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Jadi kalian ada yang berselisih pendapat, itu kita harus saling menghargai. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, ya. Tolong yang punya sampah dan lain sebagainya dibersihkan. Yang ketiga, satu yang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, ini, jadi satu orang yang berbicara, ya, jangan semuanya ikut berbicara. Yang keempat, kerjasama tim kelompok. Nah, ini, kalau misalnya kalian mendapatkan tugas kelompok, tolong dikerjakan secara kelompok, ya, kecuali ini bekerja dengan individu, ya, itu beda. Tepat waktu. Nah, ini harus mengumpulkan tepat waktu, nah, ya, jangan ngulur-ngulur waktu. Belajar disiplin. Bisa semuanya? Bisa. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi intinya, saya pengen nanya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian suka lakukan di waktu luang? Nah, ini apa nih yang kalian lakukan ketika waktu luang? Saya pengen nanya Dinda. Dinda ngapain, Dinda? Di waktu luangnya Dinda? Bermain game. Bermain game. Main game apa itu? Roblox. Banyu. Di waktu luang, ya, kamu tuh ngelakuin apa aja sih? Lari, jogging. Oke, baik, bagus untuk kesehatan, ya. Nasa, di waktu luang, Nasa tuh ngapain aja? Main badminton, kalau enggak Nyari duit. Nyari duitnya ngapain? jualan apa yang bisa dijual. Jual apa yang bisa dijual. Contohnya? Game atau barang fisik kayak makanan. Oh gitu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, lanjut pertanyaan kedua nih. Apakah kalian pernah merasa sangat jago dalam suatu hal? Nah, abang jago. Ya, abang jago. Gabriel, ngapain Gabriel? Jago dalam hal apa Gabriel? Game Mobile Legends kah? Atau game Free Fire kah? Futsal. Hah? Futsal. Oke, bagus. Kalau si Kansa jago dalam hal apa? Make up. Bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya, Kansa ya.
Bahasa Arab. Baik, lanjut lagi pertanyaan ketiga nih. Siapa orang yang kalian kagumi dan mengapa? Nah, ini nih. Siapa sih kira-kira yang kalian kagumi itu dan kenapa? Coba Gisel. Gisel. Siapa yang kamu kagumi? Siapa? Orang pintar. Orang pintar siapa contohnya? Aura pintar. Masya Allah. Kenapa? Kenapa? Karena dia pintar. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada video, tayangan video. Tolong kalian dengarkan dan kalian dengarkan sesama ya. Film atau tayangan video ini. Here I am on top, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this ball with this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the floor inside there. Bend it. Very good. It's done. Have a look. See what we can achieve when we put our minds to it? Taking it. Yeah, man. This will help you. It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born alone by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Ya, baik. Nah, jadi dari video ini apa sih yang bisa kita ambil? Tentang apa sih video ini? Nah, itu bisa kalian tulis nanti saya kasih lembar kerja ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing atau individu. Bisa? Bisa. Oke, jadi ini saya bagikan.
Permisi dah. Maaf ya. Dah. Nih, habis. Tuh. Sudah ya semuanya? Ya. Silakan diisi. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa namanya nama kalian ya. Habib tulisnya di meja. Jul geser sedikit kasihnya Habib ya. Nah, Habib kerja. Bisa. Naza bisa? Bisa, Pak. Banyu? Bisa, Pak. Bisa? Jangan lupa nama sama kelasnya disesuaikan ya sama namanya masing-masing. Akan, bisa akan kerjanya. Oke nak, waktunya selesai. Tangan di atas meja semua. Tidak ada yang mengerjakan lagi. Nah, sudah? Oke, sekarang akan dipresentasikan ya apa yang kalian kerjakan masing-masing. Saya pengen yang presentasi maju Dinda. Dinda coba maju. Tolong geser dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitriana. Saya akan mempresentasikan hasil ujian saya. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Seorang anak yang tidak percaya diri jika disuruh
Nazar. Coba Nazar maju. Silau sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Razak Austawati. Saya akan berikan hasil kerja saya. Satu, berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Seorang anak yang tidak lancar baca buku dan kurang percaya diri lalu ditertawakan oleh teman-temannya dan dia mendapat support dari gurunya melalui sekolah. Dua, potensi apa yang dia miliki, percaya diri dan lancar membaca. Tiga, bagaimana cara dia mengembangkan potensi dirinya dengan support dari guru dan kemauan dari diri sendiri untuk membaca buku. Empat, ceritakanlah pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut. Anak yang bangkit setelah ditertawakan oleh teman-temannya selalu percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk Nazar. Satu lagi. Kira-kira siapa ya? Saya pengen coba Aula. Ayo, presentasikan hasil kerja Aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Hanifah Wibuna. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja. Satu, berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Seorang anak yang tak bisa membaca, tapi dengan semangat dan rasa percaya dirinya, dia bisa menunjukkan bahwa ia bisa. Kedua, potensi apa yang dia miliki, mulai membaca dan mulai percaya diri. Tiga, bagaimana caranya dia mengembangkan potensi dirinya dengan rasa semangatnya yang tak kenal jeda, tak pernah mengeluh saat membaca. Empat, ceritakanlah pengalaman baru apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut. Melalui video tersebut, kita dapat belajar bahwa kita bisa melakukan apa saja dengan rasa percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk Aula. Nah, kita masuk ke materi atau kegiatan inti kita ini ya, materi inti kita. Nah, potensi diri, pengertian ada beberapa ya pengertian dari potensi diri. Coba saya pengen baca, Isan, tolong dibaca pengertian dari potensi diri, Isan. Pengertian potensi diri berasal dari kata potensial itu yang memiliki aktivitas, kekuatan, kemampuan, dan ciri khas yang dimiliki seseorang serta dapat dikembangkan di masa depan. Menurut para ahli, wayan atau kemampuan dalam diri manusia yang belum terkendali dan dikembangkan. Riyadi 2016, kemampuan fisik dan mental yang dapat dilatih dapat dikembangkan. Wibowo 2007, sistem potensi bawaan otak, emosi, fisik, virtual dengan tingkat pengembangan tak terbatas. Ya, coba. Nah, sebelum saya jelasin, tolong perhatikan ke sini semua. Ya, tidak ada yang bermain-main lagi. Tolong perhatikan dengan seksama, dengan baik. Ya, bisa? Bisa. Jadi pengertian dari potensi diri itu, potensi diri berasal dari kata potensi. Potensi
sosial, potensial, ya, yang memiliki arti tentang kekuatan, kemampuan, dan ciri khas yang dimiliki seorang serta dapat dikembangkan di masa depan. Nah, ini contohnya. Contohnya itu potensi diri futsal. Ya, sekarang dia memang masih belum berkembang, tapi apa? Ketika kita atau orang itu latihan terus menerus, kedepannya insya Allah bakal berkembang nih, dikembangkan di masa depan. Insya Allah berarti ketika kita latihan terus menerus ada hasil untuk masa depan. Jadi anak-anak semua, kita harus berlatih terus menerus, kita gali terus menerus potensi diri yang ada di diri kita masing-masing. Masuk jenis potensi diri, ada 4 nih. Yang pertama, fisik, kemampuan fisik. Ini fisik kita, ya, fisik kita berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, tergantung orangnya masing-masing. Ya. Yang kedua, mental intelektual atau kecerdasan dan kemampuan berpikir. Nah, kalau yang tadi fisik, orang yang kuat fisiknya itu berarti suka olahraga. Ya, biasanya suka olahraga nih. Kalau itu kemampuan fisik. Ya. Kalau yang kedua, mental intelektual. Contohnya dalam hal pembelajaran, pelajaran bahasa Inggris, matematika, bahasa Arab, IPA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sosial emosional. Nih, mengelola emosi dan hubungan sosial. Ini contohnya ketika kita sedang diuji atau dijalin temennya, kita mempunyai potensi diri sifat atau dan lain sebagainya itu yang sabar, sifat sabar, ya, itu namanya sosial emosional. Lanjut yang terakhir itu spiritual, pemaknaan hidup dan nilai-nilai spiritual. Nah, ini contohnya ketika kalian mendapatkan prestasi seperti tahfiz Quran 30 juz, 5 juz, bahkan ngajinya bagus, sholatnya bagus, itu potensi diri kalian ada di spiritual, ya. Ngerti semuanya? Paham? Nah, cara mengidentifikasi potensi diri. Yang pertama, menemukan dan mencatat impian. Kalian harus menemukan potensi dari kalian, dari diri kalian mulai dari sekarang, ya kan? Dan juga mencatat, ya, dicatat, menemukan dan mencatat. Kira-kira apa sih, ya, potensi yang ada di diri saya ini? Yang kedua, mengenali kesukaan. Nah, jadi kalian itu mulai mengenali kesukaan kalian itu apa. Contohnya, kalian suka make up. Wah, ini berarti saya suka make up nih, ya, gitu. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, mengetahui kelebihan dan kekurangan kalian. Saya ini kelebihannya di mana sih? Saya ini kurangnya di mana ya kira-kira potensi saya? Ya, jadi kalian harus mengetahui 2 hal itu. Terus lanjut, menyingkirkan takut gagal. Nah, ini nih biasanya kalian masih merasa takut gagal. Itu jangan, berpikir positif. Kedepannya kita harus sukses, jangan takut gagal. Gagal bukan berarti tidak berhasil, ya. Ingat, ya, kita harus menuju kesuksesan. Awal-awal boleh nggak apa-apa gagal, tapi kita jangan takut untuk gagal, ya. Bisa? Bisa. Nah, lanjut, menentukan tujuan hidup. Kita harus menentukan tujuan hidup kita kedepannya harus seperti apa, gitu. Nah, mencoba hal yang baru. Kalau misalnya kalian mencoba hal yang baru mulai dari sekarang, itu lebih bagus daripada kalian mencoba yang lama-lama terus kamu ulangin lagi. Ya, itu harus mencoba hal yang baru. Lanjut, memaafkan diri sendiri. Kita wajib memaafkan diri kita sendiri. Ya, masa kita bisa memaafkan orang lain tapi kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri sih? Benar nggak? Benar.
Nah, lanjut. Yang terakhir itu ada memiliki motivasi. Nah, kita di sini harus mempunyai motivasi. Contohnya, motivasi saya itu kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Karena orang tua saya sudah mendidik saya dari kecil sampai sekarang ini supaya saya bisa sukses menjadi guru yang lebih hebat. Contohnya ya seperti itu. Jadi kita harus mempunyai motivasi. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Pentingnya menggali potensi diri. Nah, yang pertama, meningkatkan kepuasan diri, kesadaran diri, terus itu motivasi dan tujuan hidup, menghadapi tantangan dengan baik. Nah, ini pertama tadi nih, peningkatan kepuasan diri. Ya, yang langsung ada lagi kesadaran diri, motivasi dan tujuan hidup, menghadapi tantangan dengan baik. Jadi kalian tolong menghadapi tantangan itu dengan baik, jangan takut untuk menghadapi tantangan. Nah, ya, di sini diskusi studi kasus. Jadi saya akan memberi kalian tugas kelompok, diselesaikan dengan tepat waktu ya Nak ya, tolong ya. Ini ada tugas kelompoknya. Saya bagikan ya. Ini kelompok. Aduh, sorry. Nggak bisa. Kelompoknya. Ya, tugas kelompok dikerjakan kelompok. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Bisa? Ayo Nak, kerja kelompok, bukan sendiri-sendiri. Coba lihat ke belakang. Tuh, temannya kerjain. Jangan lupa nama kelompoknya, ketua kelompok dan lain-lain. Permisi ya. Sorry ya. Udah. Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Jangan tidak bekerja. Kelompoknya bisa. Oke lah, bisa oke. Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Jadi kita akan presentasi lagi ya. Perwakilan kelompok 2 orang aja ya. Coba saya pengen kelompoknya Latisa. Coba maju. Perwakilan 2 orang aja, 2 orang. Ayo. Kanza, maju Kanza. Kanza sama Natasha. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan
Tepuk tangan untuk kelompok berapa ya? Kelompok sekolah. Silakan dulu. Ya, baik. Nah, duduk dulu. Ya, kita sudah memasuki tahap penutup. Ya, itu jadi ada refleksi, terus itu evaluasi. Itu sebelum itu saya pengen menyimpulkan bahwasanya setiap manusia memiliki potensi luar biasa yang perlu dikenali, digali, dan dikembangkan secara optimal untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Jadi saya doakan kalian semuanya sukses semua. Amin. Ya, coba sebelum kita akhiri, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo kita berdiri lagi. Ikuti instruksi saya, ya. Ikuti instruksi saya. Tapi kalau misalnya kalian salah, saya salah, kalian harus siap menerima resikonya. Bisa? Bisa. Ya, ini permainan tebak kata. Bukan tebak kata sih ya. Permainan pegang hidung, pegang mata, pegang mulut. Nah, bisa semua? Bisa. Ya, oke deh. Pegang mata. Pegang telinga, pegang hidung, pegang kaki, pegang tangan. Ada yang salah. Sekali lagi. Ya, fokus. Pegang tangan, pegang mata, pegang mulut, pegang telinga. Masih ada yang salah. Ya, lagi pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk anak-anak. Ya. Jadi kalian masih belum bisa mempunyai potensi diri. Di antara kalian yang belum mempunyai potensi diri, kita bisa melakukan konseling individu ya bersama Bapak di ruangan BK. Bisa dipahami semua? Bisa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Banyu, tolong disiapkan. Duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.